Ka'bah. Kemudian di antara pintu dan Hajar Aswad ini yang disebut dengan multazam. Kalau memungkinkan Bapak Ibu bisa ke sini, maka disunahkan untuk bisa berdoa di situ, menempelkan wajah, tangan dan dada kalau memungkinkan. Itu di antara tempat yang lebih mustajab daripada doa-doa yang lainnya, walaupun ini tidak mudah. Namun ini lebih mudah daripada di Hajar Aswad. Kalau ini bisa, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, ya tidak menjadi masalah. Ini Hajar Aswad, rukun sudut Hajar Aswad. Yang menjadi perhatian kita adalah rukun Yamani. Nanti bayangan saja, ya Bapak Ibu, tidak perlu langsung. Kalau mau yang monggo, namun untuk seputar bayangan, kita mulai dari sini dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sebelumnya misalnya di sana pintu Masjidil Haram. Dari pintu Masjidil Haram ini, maka kita membaca doa apa? Melihat Ka'bah. Masuk masjid. Masjid. Setelah masuk masjid kemudian melihat Ka'bah, maka doa melihat Ka'bah dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Dengan mengangkat kini atau tanpa mengangkat pun juga tidak menjadi masalah. Cukup sekali kita hayati untuk melihat Ka'bah, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan dengan membaca itu. Setelah itu kita menuju ke Hajar Aswad. Untuk sebelumnya, untuk yang laki-laki, pundak sebelah kanan sudah dibuka. Bisa ketika mau masuk ke masjid, atau intinya sebelum mulai tawaf, pundak ini disunahkan untuk dibuka. Kemudian menuju ke Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian sambil lari-lari kecil yang laki-laki, untuk yang ibu-ibu tetap jalan, maka membaca apa? Allahumma imanan bika. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa itu cukup sekali saja. Di awal ketika tawaf. Tidak harus dibaca berkali-kali setiap dari Hajar Aswad. Setelah itu Allahumma imanan bika. Setelah itu kita membaca bebas. Bebas itu bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau astagfirullah atau membaca qul huwallahu ahad, dibaca berulang baleni, atau membaca Al-Fatihah berulang-ulang, atau membaca doa-doa yang kita inginkan. Baca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi firli ya Allah, atau dengan bahasa kita. Intinya baca doa dan zikir yang bisa mengena hati kita. Bisa sambil melihat Ka'bah atau melihat ke depan, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah, baca terus meminta ampun kepada Allah dan sebagainya. Sampai nanti ini ketemu tadi Irak, ini Syam, kemudian ketemu sampai rukun Yamani, kemudian Aswad. Ada tandanya biasanya, tanda di rukun Yamani itu tanda berwarna kuning, seleret berwarna kuning. Untuk yang di Hajar Aswad itu ada kuning juga, tulisannya Allahu Akbar. Maka semenjak kita ketemu rukun Yamani, maka membaca doa Sapu Jagat Rabbana Atina fid dunya hasanah. Tidak perlu untuk mengangkat tangan, tidak perlu untuk membaca Bismillahi Allahu Akbar, tidak perlu untuk mencium. Kalau memungkinkan kita berada di rukun Yamani, yang disunahkan adalah dengan mengusap rukun Yamani. Membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yang dicium, diusap atau disujudi adalah Hajar Aswad saja. Untuk yang di sini maka hanya sekedar mengusap. Walaupun banyak yang mencium atau menciumi Ka'bah seluruhnya, itu hanya reaksi saja. Kita tidak mengharamkan, tidak, namun sunnahnya ketika berada di rukun Yamani adalah menyentuhnya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak perlu memberikan isyarat. Cukup kita perhatian, oh ini rukun Yamani tadi, garis lurusnya. Setelah itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya. Diulang-ulang terus sampai ketemu Hajar Aswad, kemudian membaca bismillahi Allahu akbar. Setelah itu lanjutkan lagi zikir, doa dan sebagainya. Tadi Allahumma imanan bika cukup sekali saja, tidak perlu berulang-ulang. Baca terus sampai 3 kali. Yang laki-laki setelah 3 kali, maka setelah itu jalan kaki biasa. Putaran yang keempat jalan kaki. Putaran yang 1 sampai 3 kalau memungkinkan untuk lari-lari kecil, itu lari-lari kecil. Bisa diselingi kalau capek ya, ini kan tidak mudah juga. Maka bisa dengan jalan khidu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau bisa mendekat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa mendekat ya sejajar dengan makam Ibrahim membaca doa itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, atau dibacanya ketika mau sholat. Ketika mau sholat, maka baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, setelah itu sholat. Sholat 2 rakaat, kuliah dan qul huwallahu ahad. Kalau kelupaan, maka surat-surat yang lainnya pun juga bisa, boleh. Namun sunnahnya kuliah dan qul huwallahu ahad, kemudian habis itu minum air zam-zam. Ini berarti di makam Ibrahim kalau pas rame nggak mungkin ya? Enggak, Kan sambil harus- jalan, sambil jalan. Oh, sambil jalan. Sambil jalan, kemudian rombongan, kemudian mendekati wattakhidhu mim maqami, ini makam Ibrahim. Kita di sini, dekat sini atau di sana, intinya dekat makam Ibrahim, kemudian kita membaca wattakhidhu, misalnya, ayo monggo diulang. Di wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah itu kita mencari tempat untuk sholat. Biasanya ini kan makam Ibrahim. Kalau memungkinkan untuk di belakangnya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, yang agak sepi biasanya agak di minggir nih, pojok sana sebelah sana serong. Yang nantinya setelah sholat ini biasanya nanti ada tulisannya to mas'a, menuju ke mas'a. Nanti kalau lantai mas'a itu tempat sa'i, sofa atau marwah. Nanti dari tulisan to mas'a itu kita akan masuk, kemudian belok sebelah kanan untuk masuk atau untuk naik ke sofa di lantai dasar. Ingat ada basement, ada lantai dasar, kemudian ada 1, 2, 3. Kita akan di lantai dasar kalau memungkinkan, kalau tidak ya nanti melihat sikon. Tapi kalau pagi biasanya lantai dasar tidak terlalu ramai. Setelah sholat, Niat 2 sholatnya rakaat, kemudian minum air zam-zam. Niat Di sholatnya. antara Niat sholatnya. niat sholatnya, niat sholat setelah tawaf. Nih, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, bahasa Jawa juga boleh. Yang penting dalam hati kita. Kalau yang biasa dengan usoli, nggih monggo. Usoli, napa? Tolong ibu. Usoli rakaat ini kesolatan ba'da tawafi lillahi ta'ala. Tapi nggih mungkin lah yang penting hati. Di dalam hati kita niat salat 2 rakaat wis rampung. Nah, malah bingung nanti. Kemudian setelah itu minum air zam-zam, doanya monggo, istirahat. Setelah itu kita bersiap menuju ke sofa. Tadi sunnahnya kalau memungkinkan untuk bisa kita usap di kepala, kemudian sebagiannya di wajah, maka lakukan. Kalau kelupaan, gitu, sampun. Yuk kita praktek aja yuk. Yuk. Paling enggak 3 kali. Yang sini cukup, sini cukup. Sampai pojok. Allahu Akbar. Bentar, biar itu. Biar sana dulu, biar sana. Ayo, biar. Walaupun nanti di sana jaraknya nggak terlalu jauh. Oke. Setelah itu baca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa istibaan bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tidak harus ini ya, bisa dengan zikir dan doa-doa yang kita ingin panjatkan sambil melihat Ka'bah boleh, sambil melihat ke depan boleh, sambil merem juga boleh. Maka nikmati tawaf ini, menikmati tawaf yang ada. Rabbana, rukunnya mana? Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Itu baca doa yang nggih. Kemudian nanti cari jalan sebelah kanan untuk menuju ke Safa. Nanti dari Safa mendekati Safa kita menikah nggih. Safa kita sebelum sampai di Safa, di bukit Safa, kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara wa la junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kali ini kita biasanya berhenti karena memungkinkan untuk berhenti kalau tidak padat banget. Tapi biasanya kita bisa berhenti, kita tuntun doa ini bersama-sama atau baca doa. Napa? Inna Safa. Cukup sekali. Cukup sekali. Yang tadi nanti sebelum ketika di Safa dan Marwah kita baru 3 kali. Ini mendekati Safa hanya sekali baca Inna Safa ini. Abda'u itu kan saya memulai, artinya hanya permulaan saja membaca zikir ini. Kemudian kita berjalan di Bukit Safa. Berjalan di Bukit Safa, kemudian kita sambil melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu kalau kita terawang dari Safa masih kelihatan. Atau kalau tidak kita perhatikan arah mereka untuk yang berdoa, atau kita lihat garis soft. Garis soft kita bisa melihat arah Ka'bah. Ketika melihat ke arah Ka'bah, maka baca tadi Allahu Akbar, monggo bersama-sama. Allahu Akbar. Biasanya kita duluan, guys, saya duluan, kemudian setelah itu jenengan tirukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal azab wahdah. Kemudian kita berdoa, angkat tangan. Setelah itu berdoa khusyuk sambil menghadap ke arah. Angkat tangan sebenarnya hanya ketika berdoa, tidak ketika zikir. Namun kadang-kadang kita males untuk nurunkan lagi, ya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, monggo. Intinya ketika kita mengangkat tangan dalam keadaan kita berdoa. Kemudian ulangi lagi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kita bareng-bareng napa nirukan? Nirukan. Nah, gini nirukan sampai wahazaman ahzab wahdah, kemudian kita berdoa lagi. Setelah itu baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjasa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, kemudian berdoa lagi. Walaupun ada yang mengatakan yang ketiga tidak perlu berdoa, namun ada yang mengatakan juga berdoa, kita gunakan untuk berdoa walaupun tidak sepanjang yang di pertama dan kedua. Kemudian setelah berdoa dari Safa, kemudian kita menuju ke Marwah. Paham nggih yang dilakukan di Safa? 3 kali baca doa, 3 kali berdoa menghadap ke arah kiblat. Tapi di lokasi kadang-kadang bimbingnya sampai kan grupnya lumayan gede juga. Bisa ngambil ring belakang gitu. Kalau kumpulnya itu. Kalau kemarin saya 178 bisa. Bisa ya? Suaranya Tinggal suaranya nanti. Suaranya Mas Adin, Ustaz Adin, insyaallah kuat nggih. Enggak, ini kan paling 40 nggih. Berapa sih? 37, insyaallah bisa.
Kalau bisa, nanti kan saran-saran. Nanti kalau yang tidak kedengaran, mohon buku doa di bawah. Pakai di bawah. Nah, mending tetap di bawah itu lebih amannya. Siapa tahu nanti ada yang kesingsal, golek-golekan daripada bingung, aku tak Ngaku kira ya. Bismillah nggak masalah. Yang penting tadi 7 kali. Jangan sampai kurang bacaan dan doanya kurang dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting yakinkan 7 kali. Ya harapannya jangan ada yang kececeh. Misalnya kececeh pun ditunggu yang terakhir ya. Harapannya nanti makanya kalau ada HP kita tunggu. Namun kalau nggak jelas, Ya. HP mati, Biasanya ditunggu di mati. mana? Jangan aja mati. Ya mati berarti ya sudah. Kita nggak mungkin kan mau nunggu sampai kapan. Kita tunggu paling 5-10 menit atau 30 menit. Kalau nggak ya sudah Bismillah kita jalan. Makanya fungsinya kita belajar ini seperti ini. Kalau seandainya kita mendapatkan keadaan yang tidak kita inginkan, kita bisa jalan sendiri. Tawakal kepada Allah, yakinkan kita tamu Allah, kepingin yang baik, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Amin. Harapannya HP tetap nyala di silent atau matikan, kita hidupkan kalau sudah dalam rangkaian selesai tawaf, selesai sa'i, maka lihat. Nah, siapa tahu ada informasi dan sebagainya. Harapannya jangan ada yang terpisah. Kalau memang terpisah, monggo. Artinya yakinkan yang terpisah itu paham. Nanti dalam prakteknya siapa tahu ada yang sudah pernah bolak-balik, saya kepingin mandiri, kepingin santai, monggo. Namun kalau seandainya kita bareng-bareng, tentunya itu harapan kita. Kalau memang mau sendiri, intinya kita tidak akan melarang. Yang penting senikmat-nikmatnya umroh kita. Ampun panas. Warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi fir warham innaka antal a'azzul akram sampai lampu hijau yang terakhir. Kemudian jalan kaki menuju ke Marwah. Bacaan, doa dan sebagainya bebas. Zikirnya bebas. Maka nikmati itu, ngobrolnya. Kayak tadi lagi ya 3 kali. Gih, itu tadi 3 kali. Ya di sana nanti sama kan? 3 kali persis. Tidak ada perbedaan antara di Safa dan di Marwah. Tidak ada perbedaan amalannya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sama. 7-nya di sini nantinya. Lumayan kan? 7-nya di sini. Nanti lumayan 3 kilo, ini yang terberat. Ini yang terberat. Ketika Safa, ketika sa'i itu terberat. Namun tolong filosofi yang ada ketika di Safa itu kisah Hajar mencari air. Maka nikmati itu, memang di situ perjuangan. Apalagi dalam titik-titik yang terakhir itu biasanya orang tidak fokus karena sudah kecapean, tidak fokus dan sebagainya. Maka di situ butuh perjuangan. Pikirkan itu. Sa'a itu, yang namanya sa'a itu berusaha dan lari. Di situ butuh perjuangan. Pikirkan Siti Hajar, bagaimana kehidupan kita, maka kita butuh mengoptimalkan usaha yang ada sampai titik terakhir. Makanya manfaatkan. Kita sudah bertahun-tahun ingin umrah, maka manfaatkan itu, walaupun ngantuk tetap ditahan sampai di Marwah. Kemudian kita membaca yang tadi kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma menghadapnya yang harus diperhatikan. Kalau sana menghadapnya serong ke kanan, kali ini serongnya ke kiri. Karena memang arahnya kan sudah berbeda. Kemudian arah serong sana tidak harus lurus persis. Lihat garis shaf. Kemudian kita lakukan lagi Allahu Akbar, wa hazamal asaba wahdah. Kemudian kita berdoa. Kemudian ulangi lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wahdah, wa nasara abdah, wa hazamal asaba wahdah. Kemudian berdoa sampai 3 kali. Setelah itu kita menuju ke Safa lagi. Nanti dari Safa ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok hitungan ke-7 di Safa salah? Kelebihan? Tidak. Biasanya kekurangan. Nggih, biasanya niko menungso kan pelit. Lek ada ngoten niko biasanya mboten keluwehan, kurang. Kecuali kalau kita yakin kelebihan ya monggo. Nah, kita akhiri di Marwah. Setelah di Marwah, nanti di Marwah itu ada pintu sebelah sana, sebelah kiri. Nah, kita keluar nanti ketemu toilet. Kalau di
tadi di Ka'bah harus dalam keadaan suci, maka ketika Safa tidak harus dalam keadaan suci. Boleh dalam keadaan kentut dan sebagainya, boleh. Namun yang terbaik ketika kita dalam keadaan suci. Mau wudhu lagi boleh, tidak wudhu lagi juga boleh. Setelah itu kemudian kita mencari tempat untuk tahallul, cukur rambut. Yang Bapak tadi harapannya bisa ke barbershop. Bayar 10 ya. Di belakang, di bawah hotel juga ada. Nanti sabar aja sampai di hotel, selesai. Ibu-ibu bisa di marwah atau di kamar dan sebagainya. Intinya sebelum melakukan hal-hal yang diharamkan tadi, mohon sudah cukur rambut dulu. Bapak mohon ngomong di sini. Kalau di sana kadang-kadang kita tidak tega untuk mengatakan. Tidak ada simbolisasi pencukuran. Yang dihitung kalau mau gundul sekalian nanti. Tunda nanti cukurnya. Kalau cuma mau pendek, monggo. Mau di marwah atau mau di kamar silahkan. Makatan.